Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neiza Dwi Afrelia, NIM C0D024064. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh Pasal 4 Ayat 2 Final. Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2 Final. PPh Pasal 4 Ayat 2 Final adalah pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipungut dengan cara yang lebih sederhana. Pajak ini bersifat final, yang berarti yang pertama, tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan lainnya atau tidak dapat dikreditkan. Kedua, tidak digabungkan ke SPT tahunan sebagai penghasilan biasa. Ketiga, dihitung dari penghasilan bruto bukan laba bersih. Keempat, kewajiban selesai ketika pajak dipotong atau dipungut atau disetor. Pemerintah menerapkan pajak final untuk objek yang transaksinya banyak, bersifat masif dan mudah dipungut sehingga administrasi pajak lebih efektif. Karakteristik utama PPh final. PPh Pasal 4 Ayat 2 memiliki karakteristik khusus, yaitu yang pertama, subjeknya terbatas. Artinya hanya berlaku untuk jenis penghasilan tertentu. Yang kedua, tidak menggunakan konsep penghasilan neto. Maksudnya adalah pajak dihitung dari nilai bruto sehingga tidak memperhitungkan biaya-biaya. Yang ketiga, tarif spesifik. Artinya tarif berbeda untuk setiap objek disesuaikan dengan sifat ekonominya. Yang keempat, final dan tidak dapat dikreditkan, yaitu sekalipun wajib pajak mengalami rugi, pajak tetap harus dibayar karena menggunakan pendekatan omset. Yang terakhir, membantu kepastian hukum, yaitu wajib pajak mudah mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayar. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 2. Yang kedua, Pajak Penghasilan 23/2018, yaitu tarif UMKM 0,5%. Yang ketiga, Pajak Penghasilan 34/2017, sewa tanah atau bangunan. Yang keempat, Pajak Penghasilan 55/2022. Dan terakhir, sesuai aturan-aturan lainnya. Objek pajak PPh final. Yang pertama, pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang kedua, sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga, jasa konstruksi. Keempat, penghasilan usaha UMKM, pajak penghasilan 23/2018. Yang kelima, bunga deposito dan tabungan tertentu. Yang keenam, hadiah undian. 7, transaksi obligasi dan saham tertentu. Dan terakhir, transaksi real estate tertentu. Tarif PPh final. Yang pertama, UMKM, tarifnya 0,5% dari omset pajak penghasilan 23/2018. Yang kedua, sewa tanah atau bangunan, tarifnya 10% dari jumlah bruto. Yang ketiga, jasa konstruksi, tarifnya 1,75% sampai 3,5% tergantung kualifikasi dan jenis pekerjaan. Yang keempat, pengalihan tanah atau bangunan, tarifnya 2,5% dari nilai pengalihan. Yang kelima, hadiah undian 25%. Yang keenam, bunga deposito dan tabungan, tarifnya 20%. Dan terakhir, transaksi saham di bursa 0,1% tambah final 0,5% untuk dividen tertentu. Contoh soal. Contoh perhitungan untuk UMKM pajak penghasilan 23/2018, yaitu omset bulanan Januari misalnya 80 juta. Tarif PPh finalnya 0,5%. PPh final terutangnya 0,5% dikali 80 juta sama dengan 400 juta. Untuk contoh perhitungan sewa tanah atau bangunan, nilai sewa 120 juta, tarif PPh final 10 juta, PPh final dipotong penyewa 10% dikali 120 juta sama dengan 12 juta. Mekanisme pemotongan dan penyetoran. Yang pertama, pihak pemotong atau pemungut memotong pajak. Yang kedua, setor ke kas negara atau via DJP online. Yang ketiga, buat bukti potong. Yang terakhir, laporkan pada SPT masa terkait. Kelebihan dan kekurangan PPh final. Kelebihannya yang pertama, sederhana dan pasti. Yang kedua, tidak perlu menghitung laba rugi. Yang ketiga, administrasi ringan.
Kekurangannya yaitu yang pertama tidak memperhatikan biaya atau bisa lebih mahal. Yang kedua tidak bisa dikreditkan. Dan yang terakhir berlaku merata tanpa melihat margin usaha. Kesimpulan, PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dan bersifat final. Artinya, pajak dianggap selesai pada saat dibayar atau dipotong, serta tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Pajak final memberikan kepastian dan kesederhanaan bagi wajib pajak karena tarif dikenakan langsung atas penghasilan bruto tanpa menghitung biaya. Objeknya meliputi UMKM, sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan tanah atau bangunan, bunga deposito, hadiah undian, dan transaksi tertentu lainnya. Meski mudah, sistem pajak final dapat menjadi kurang adil bagi usaha dengan margin kecil karena tarif dihitung dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, penting memahami ketentuan tarif, objek, serta mekanisme pemotongan dan penyetoran agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.